Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan hari ini aku akan melakukan perjalanan yang panjang. Perjalanan dari Medan menuju ke Malang, naik bis antar lintas Sumatera dengan nomor 388. 5 bulan lalu itu aku sudah naik bis ini, tapi dari Malang menuju ke Medan. Nah, sekarang aku akan melakukan perjalanan sebaliknya, dari Medan menuju ke Malang. Perjalanan ini kurang lebih akan ditempuh dengan waktu 3 sampai dengan 4 hari perjalanan. Jadi, bagaimana keseruannya dan ada cerita apa aja selama perjalanan ini? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan aku nggak tahu ini bakal jadi berapa part. Jadi, ikuti terus setiap partnya. Ini sekarang baru jam 8 lewat 8 menit. Ini sebenarnya bis yang kita naikin itu keberangkatannya jam 8 pagi. Tapi ini sepertinya masih belum diberangkatkan ya. Nah, wes ini ada yang berangkat nih. Dengan nomor 015. Wah, penumpangnya banyak. Eksekutif. Jadi kalau bis eksekutif itu di bagian atasnya nggak ada barangnya ya. Ini jalan Sisingamangaraja ya namanya. Itu ramai banget kalau pagi dan juga sore, karena salah satu jalan utama di Medan. Tuh, dan ini kantor pusatnya antar lintas Sumatera. Jadi di bagian dalamnya itu ada penjualan tiket, ada ruang tunggu, ada kantin, segala macam. Dan ini masuk ke tempat keberangkatan ALS dengan nomor 200. 200 ini dari Medan menuju ke Bandung. Dia ekonomi. Ini bis ALS 200 terkenal dengan biasanya kalau bawa barang tuh sampai tinggi banget di bagian atasnya. Di belakangnya ada ALS dengan nomor 99, ini SR3. Ini yang kemarin kita pakai buat nyari makan ke Bandara Kuala Namu ini. Nah, ini nih. Bis terbarunya ALS. Wis. Dan untuk tempat keberangkatannya seperti ini. Jadi bis-bis yang sudah siap mau diberangkatkan itu parkirnya di sini. Kalau bis-bis yang parkir itu parkirnya di sebelah sana tuh. Daerah terlarang. Oke, teman-teman, sebelum kita berangkat, ini kita bahas sedikit dulu tentang bis yang akan kita naiki dari Medan menuju ke Malang. Jadi ini adalah bis, salah satu bis ALS terbaru lah. Ini masih rilisnya tuh tahun-tahun kemarin 2022. Dia dengan nomor pintu atau nomor lambung 388 menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension. Udah pasti perjalanan kita bersama bis ini bakal nyaman banget. Dan ini paketan-paketan ke Bandung ini. Karena Bandung ini ekonomi, jadi AC ekonomi ya, jadi dia bisa naruh barang sebanyak-banyaknya dan ditaruh di atas tuh barangnya. Kalau bis yang kita naikin, karena ini kelasnya eksekutif, jadi dia nggak boleh naruh barang di bagian atas. Seperti itu teman-teman. Terus bis ini menggunakan bodi buatan Adiputro Jetbus 3 MHD. Ini ganteng banget sih. Terus juga dia velgnya sudah menggunakan Alcoa. Terus di bagian depannya seperti ini. Jadi ini baru dipasangin lampu tembak ini ya. Ini lampu tembak panjangnya 43 cm kali 2. Ini kalau malam terang banget. Ini aku belinya di Tokopedia ya. Harganya 200. Harganya 250 atau 400 lupa aku nih. Satu piece-nya ya. Terus dikali 2. Jadi karena kalau malam itu kan di jalanan Sumatera gelap banget ya. Jadi lampu kayak gini nih perlu banget. Ini lampu-lampu yang biasa dipakai di atas-atas mobil Jeep itu loh, lampu off-road. Tuh. Jadi biasa dipakai juga sama bis-bis di Sulawesi. Itu terang banget, nanti malam kita lihat cahayanya kayak gimana. Tapi di sini itu sebenarnya ada. Dan nggak terlalu terang, makanya ini aku beliin lagi lampu tembak buat di sini. Nanti kita lihat deh kalau malam gimana cahayanya. Terus untuk sininya standar Adiputro. Di bagian dalamnya ada boneka-bonekanya, lucu. Terus bis ini dia bisa mengangkut penumpang sampai 40. Jadi ada 40 kursi di dalamnya. Tapi kenyataannya bis Sumatera itu bisa lebih. Nanti kita lihat aja gimana pas sudah
jalan. Nah, untuk bagian belakangnya dia seperti ini ya. Ini bis kinclong banget sih. Jadi naik bis ini tuh sebenarnya nggak berasa kayak naik bis ALS yang dia antar pulau perjalanan berhari-hari. Kayak naik bis di Jawa aja yang cuma sore berangkat, pagi sampai. Karena bisnya bener-bener sehat, bisnya kinclong, dalamnya rapi, ada selimutnya, wangi. Jadi 388 ini adalah bis terbaik di jalurnya Malang Medan, Medan Malang, inilah yang terbaik. Jadi kalau kalian mau melakukan perjalanan dari Malang ke Medan ataupun jalur yang dilewatinya, kalian bisa cari bis ini 388. Langsung aja kontak ke nomornya Om Sihombing. Om Sihombing itu adalah driver, atau kalau di ALS itu nyebutnya Cincu. Cincu itu adalah driver utama dari bis ini. Langsung kontak aja atau bisa juga telepon ke nomornya kantor ALS buat tanya bis ini kapan jalannya. Seperti itu teman-teman. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ini ada tulisan Sportif Patas Jatim. Kenapa dinamakan sportif? Terus ada logo bintangnya karena seperti yang tadi aku bilang, bis ini walaupun dia bis jauh tapi tampilannya bagian dalamnya itu bintang 5 alias terbaik. Makanya kenapa ada bintang di belakangnya, terus ada tulisan sportif. Kenapa sportif? Karena seperti tadi juga aku bilang, ini bis eksekutif dan dia nggak naruh barang di bagian atasnya. Karena banyak bis-bis lain yang kelas eksekutif tapi tetap naruh barang di bagian atas. Makanya karena ini dia mengikuti SOP-nya, jadi dia dituliskan sportif. Nah, untuk Patas Jatim ya karena emang bisnya ini patas, cepat, terbatas. Ini adalah bis tercepat. Untuk rutenya Malang Medan, Medan Malang, ini yang paling cepat. Karena setiap ada tol, dia pasti masuk tol. Jadi nggak ngulur-ngulur waktu, nggak buang-buang waktu. Jadi itulah arti di balik tulisan ada bintang 5 sportif Patas Jatim, itu artinya. Seperti itu teman-teman. Terus di bagian bawahnya ada tulisan jauhkan jarak, dekatkan hati. Widih. Sekarang kita bahas bagian dalam dari ALS 388 ini. ALS 388 ini dapat mengangkut 40 orang penumpang. Kemudian di bagian dalamnya ini dia menggunakan kursi buatan Aldila. Nah, di sini juga terdapat selimut dan juga bantal di setiap kursinya. Kemudian ada dispensernya juga. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa menggunakan dispenser ini untuk nyeduh kopi dan pop mie atau teh. Kemudian di sini juga ada smoking room dan juga toiletnya. Dan tidak lupa di sini juga ada wifi-nya. Nggak tahu ya ini wifi-nya aktif apa enggak, nanti kita coba. Terus di bis ini juga full karpet dari depan sampai belakang. Jadi bis ini terkesan rapi banget. Juga di bis ini wangi. Luar biasa sih, ini bis 3 hari 3 malam tapi dalamnya luar biasa banget. Kemudian di atasnya ada kompartemen penyimpanan atau bagasi ya di bagian atas. Nggak habis sampai di situ, bis ini juga memiliki TV di bagian depan. Di bagian depannya ada TV yang besar. Kemudian di bagian belakangnya juga ada TV-nya. Jadi semua penumpang di sini memiliki entertainment system yaitu 2 TV. Terus juga di tiap bangkunya kita diberikan footrest. Jadi ini ada footrestnya tapi tidak berlegrest. Karena kalau legrest pasti bakal sempit banget. Seperti itu teman-teman. Jadi emang ALS 388 ini luar biasa. Nggak cuma bisnya yang bagus tapi perawatan di luar dan juga dalamnya luar biasa banget. Itulah kenapa aku suka banget sama bis ALS 388 ini. Dan krunya ini benar-benar memperhatikan yang kecil-kecil. Jadi attention to detail seperti ini tuh diperhatikan tuh. Lihat di cup holder ditaruhin karet seperti ini tuh. Niat banget, dan gak cuma di cup holder tapi di dispensernya juga ditaruhin kayak ginian tuh. Jadi kalau kita kesini sambil jalan itu gak bakal jatuh gelasnya. Terus kita ke bagian luar lagi. Bagasi dari bis ini itu tembus atau space frame. Jadi di sini kita bisa mengangkut motor sampai dengan 4 unit. Dan nggak cuma motor, kalau kalian mau kirim paket dengan bis ini bisa juga kirim paket menggunakan ALS 388. Kalian tinggal telepon aja nomor yang ada di sini, namanya Mr. Sihombing. Jadi kalian tinggal janjian aja mau di mana untuk pick up barangnya. Pokoknya selama
di jalurnya Malang sampai Medan itu bisa diangkut ALS 388 ini. Jam 8:15 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor pusatnya ALS Medan Sumatera Utara. Untuk rute yang dilewati oleh bis ALS 388 yang kita naiki sekarang, ini dari Medan kita menuju ke Pekanbaru via tol Tebing Tinggi, kemudian dari Pekanbaru kita belok kanan masuk ke lintas tengah via Kota Raja, melewati Darmasraya, Muara Bungo, terus Sarolangun, kemudian balik lagi ke lintas timur Palembang, nyebrang Selat Sunda menuju ke Pulau Jawa, melewati Jakarta tol dalam kota, kemudian kita full tol Trans Jawa sampai ke Malang tanpa keluar tol sama sekali. Kalaupun ada penumpang yang turun di jalurnya, itu paling dituruninnya di pintu tol aja. Untuk harga tiketnya Rp860.000. Ini kemarin aku kena tarif Natal Tahun Baru. Kalau sekarang mungkin udah turun sekitar Rp750.000 aja. Kalian bisa melakukan pemesanan tiket via Traveloka ataupun langsung telepon ke nomor ALS 388 di 081367250258 atau bisa juga telepon ke kantor perwakilan ALS terdekat dari tempat kalian. Oke, sekarang kita mulai perjalanan yang panjang ini. Perjalanan selama 3 hari 3 malam bersama ALS 388. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita lancar dan nggak ada kendala sampai ke Malang. Jadi aku duduknya di nomor 7 ya teman-teman. Ini baris kedua dari depan dan seperti inilah posisi duduknya. Ini aku menggunakan footrest tuh. Jadi kalau kita di baris kedua kita mendapatkan footrest. Kalau di baris paling depan nggak ada footrestnya. Dan untuk tasnya ini aku taruh sini aja karena aku nggak mau naruh di bagasi bawah ya. Jadi aku mau di sini aja tasnya. Di sini kita diberikan selimut dan juga bantal. Yang ini selimutnya bagus sih, dia baru aja di laundry. Ini cakep banget bis ini sumpah. Itu bener-bener kebersihannya dijaga banget. Even bantalnya pun ini bersih gitu loh, bantal dan juga selimutnya. Bis di Jawa aja nggak semuanya kayak gini loh. Ini bis Sumatera yang perjalanan 3 hari 3 malam itu bersih banget. Terus di sini ada tirai atau hordengnya dan ada pewanginya di situ. Jadi bis ini selain bersih dan juga wangi, luar biasa. Jadi ini kita putar balik doang udah makan waktu setengah jam. Jalanan di depan kantor pusatnya ALS ini namanya Jalanan Sisingamangaraja tuh emang macet banget kalau pagi dan juga sore. Seperti inilah. Merayap, padat merayap, cenderung macet sih. Kadang stuck juga. Sekarang kita memasuki ruas tol Medan Tebing Tinggi nih teman-teman. Ruas tol ini kurang lebih panjangnya sekitar 60 km dan tol ini dari Medan ke Tebing Tinggi ya, itu baru diresmikan tahun 2019. Sepanjang 60 km ini ada satu rest area di tol Medan Tebing Tinggi ini. Jadi kalau kalian mau masuk tol ini, better kalian isi bahan bakar kalian dulu sebelum masuk tol ini karena SPBU-nya lumayan jauh.
Di sebelah kanan kita ini sekarang adalah Masjid Agung Kota Tebing Tinggi. Ini adalah salah satu masjid paling cantik menurutku yang ada di Sumatera Utara. Dan dari arsitekturnya kalian bisa lihat warnanya segala macam itu mirip banget sama Masjid Raya Medan atau Masjid Al-Masyun. Kalau menurutku ya, kalau menurut kalian gimana? Tapi ini masjid bagus banget sih. Aku suka banget lihat masjid ini, apalagi kalau malam itu luar biasa lampu-lampunya. Oke teman-teman, sekarang jam 12:44 ini kita isi solar. Ini lokasinya nggak jauh dari loketnya ALS Kisaran ini. Jadi kalau bis-bis jauh seperti ALS ini, baiknya kalau ada SPBU yang solarnya ready itu langsung diisi full aja. Jadi full terus mainnya. Karena jangan sampai kejadiannya seperti bis yang pada saat itu aku naikin sempat start itu kita sampai kehabisan solar. Jadi kalau ada SPBU yang ready solarnya seperti SPBU ini, itu langsung dimasukin aja dan langsung di fullin kembali solarnya. Jadi bis ini sudah jalan dari kantor pusatnya ALS sampai ke sini itu sekitar 150 km. Jadi kalau bahan bakarnya itu konsumsinya sekitar 1:2, berarti dari kantor pusat sampai ke sini sudah menghabiskan 75 liter solar. Mungkin nggak dapat 50 jutaan. Berapa juta? 100 juta. 100 juta. Iya teman-teman, sekarang jam 13:11 ini kita tiba di daerah Simpang Kawat. Ini pemberhentian pertama dari bis yang kita naikin, ALS 388, untuk melakukan servis makan. Tapi bayar sendiri ya. Semua tempat pemberhentian, tempat kita makan itu bayar sendiri, nggak termasuk dari harga tiketnya Rp860.000. Jadi semuanya bayar sendiri. Dan ini adalah rumah makan sekaligus loket resmi PT ALS. Seperti itu teman-teman. Di sini bis kita nggak sendirian. Di sini juga ada ALS dengan nomor 367. Ini dia dari Medan menuju ke Bandung via Danau Toba ini. Via Toba. Asik banget ya kalau naik bis kayak gini. Dia via Toba, terus single glass pula. Wah, mantep banget sih. Sekarang kita makan yuk. Tuh, lauk-lauknya tuh. Wah. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah makanan kita. Ini nasi sama ayam goreng sambal ini ya. Ini harganya Rp23.000. Masih worth it banget harganya. Terus juga ini udah sama sayur ini nih. Nggak tahu sayur apa ini. 23.000. Sekalian ngecas, ada charger di sini. Jadi teman-teman, ini kita sudah selesai makan dan ada yang aneh di harganya. Jadi nasi sama ayam yang tadi aku makan itu kan harganya 23.000 ya. Terus aku nambah es teh manis nih. Nambah es teh manis dan harganya jadi 35.000. Tuh. Jadi 35.000. Ini berarti es teh manisnya 12.000 bagaimana ya? Nasi ayamnya 23.000. Terus aku nambah es teh manis jadi 35 totalnya.
Tapi yang terpenting kalau kita naik bis ALS itu rumah makannya, makanannya yang pertama terjamin worth it lah. Enak atau enggak itu selera tapi worth it. Terus yang kedua udah pasti makanannya halal. Itu kalau kita enaknya naik bis ALS. Sekarang sudah jam 13:41. Ini kita persiapan mau diberangkatkan kembali dari rumah makan ALS Simpang Kawat. 35.000 beneran dong. Ganteng banget ya di sini ya. Oke, kita masuk lagi yuk. Selamat sampai tujuan masing-masing. Sehat-sehat selalu dan dalam Lah terus piye kok? Tak bisa dicek lah. Hah? Doa semua. Ya wis benakno, aku gak iso. 60. Oh ini. Oh yang ini, ya. Wih, mobil elf atasnya ada motor dong. Mumpung bis kita lagi naikin penumpang, ini kita jajan dulu tuh buat rame-rame. Lagi naikin penumpang. Yes, teman-teman, ini kita di daerah belum jauh dari Rantau Prapat dan ini kita dapat kiriman motor nih. Motornya mau dimasukkan ke dalam bagasi ALS 388. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis ALS 388 dan pengen bawa motor sekalian, bisa nih masuk seperti motor ini ke dalam bagasinya dan pastinya aman, nggak usah dicopot bannya segala macam karena dia bagasinya udah space frame atau sudah tembus, sudah bolong ya dari kanan dan kirinya. Dari kanan ke kirinya maksudnya. Tuh, jadi langsung masukin aja dan aman. Kalau mau kirim-kirim motor, kirim-kirim barang, langsung aja WhatsApp ke Om Hombing, Om Si Hombing, nomor WhatsApp-nya di sini. Langsung telepon aja, bilang jemputannya di mana. Kalau jalurnya dilewati jalurnya dari bis ALS 388, langsung masuk bagasi seperti motor ini. Sekarang jam 17:53. Ini kita isi solar untuk yang kedua kalinya di daerah Perbaungan.
Ini sekitar 15 menit dari Aek Nabara. Barusan kita baru lewati ya, sekitar 15 menitan lalu, dan isi solar lagi. Sekaligus ini dikasih kesempatan buat penumpang yang mau ke toilet tuh. Toiletnya di sebelah sana dan bagus toiletnya. Jauh ya. Oh. Bentar ya. Nanti lu mama aja antar ke sana. Jadi biar Iya. sausnya sedikit aja. Bumbu enggak? Gak usah. Oh, siap. Sausnya sedikit aja sama kecap sedikit aja ya. Ya, oke. Nih pentolnya, ini 10.000 banyak banget ya. Udah kayak di SPBU-nya Gunung Harta, Mojokerto. Jam 7 malam ini kita singgah di perwakilan ALS Kota Pinang. Pas di simpangannya nih, ada tugunya. Naikin 2 penumpang dari sini. Oh, nggak kuat nanjak dia. Iya, yang tadi ini. Wah. Terus kosong. Ya teman-teman, sekarang jam 8:30 malam. Ini kita kembali menaikkan penumpang di Bagan Batu ini. Waduh, kameranya ini nih, ngembun. Sorry ya, bentar-bentar. Ini dia, akhirnya kita mau berhenti lagi untuk istirahat. Setelah tadi siang kita istirahat tuh jam 1:30 siang ya. Sekarang jam 8:30, akhirnya berhenti lagi. Kita makan dulu. Iya teman-teman, sekarang jam 8:30 malam. Ini kita tiba di rumah makan Gunung Sari 3, Bagan Batu, kilometer 8. Jadi ini rumah makan untuk istirahat kedua dari bis yang kita naikin ALS 388. Kalau sebelumnya aku naik bis ini dari Malang ke Medan, itu istirahatnya bukan di Bagan Batu sebelah sini, tapi di agak ke sana lagi, di perbatasan antara Riau dan Sumatera Utara. Itu nama rumah makannya Binaria. Rumah makannya seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa ini dari Medan ke Malang kita berhentinya di sini, enggak di rumah makan Binaria lagi. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Melakukan perjalanan dengan ALS 388 dari Medan menuju ke Malang untuk video part satunya. Perjalanan menggunakan ALS 388 kita akan lanjutkan di video part kedua, karena ini udah terlalu panjang. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan video perjalanan dengan ALS 388 dari Medan ke Malang, jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Medan sampai ke Bagan Batu. Sampai ketemu di video part kedua. Bye bye. Wih, banyak bis yang datang tuh. Ada yang datang lagi. Dah.